Pernah nggak sih kamu denger kalau mau channel YouTube kamu cepet besar, nguploadlah tiap hari. Sampai dulu tuh saya percaya banget dengan kalimat ini. Dan saya lakukan itu setiap hari. Dan saya rasakan sendiri. Ternyata konten itu tidak semudah yang saya bayangkan. Hai halo, Assalamualaikum, selamat datang di A Vlog. Audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Apa yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya. Dulu nih ya, pertama kali saya nge-YouTube, pertama kali saya ngonten, itu kan saya itu semangat banget nguploadnya, hampir tiap hari. Dan polanya itu terstruktur banget. Jadi punya rutinitas yang mungkin teman-teman juga alami ini. Rutinitas itu saya yakin sama dengan teman-teman. Bangun pagi, mungkin ada yang sambil ngopi, dan mikirin ide. Lalu siang dikit itu produksi, nanti malamnya ngedit, sampai selesai dan ngupload. Rutinitas itu dilakukan hampir tiap hari, karena pengen YouTube-nya cepat besar. Tapi, pada saat di-upload, views-nya segitu-gitu aja. Nggak naik, nggak turun, bahkan mungkin cenderung turun. Nah, dari situ tuh saya ngerasa akhirnya pelan-pelan juga semangatnya turun. Ya sama seperti teman-teman juga yang saat ini mungkin ngalamin ya. Karena mungkin melihat perkembangannya tidak semaksimal yang kita inginkan. Dan terus terang upload setiap hari itu ya capek luar biasa, capek banget. Dan kita nggak bisa lihat hasilnya, ya kan? Nah dari kasus yang saya alami ini, akhirnya saya itu mempelajari. Dan kadang saya juga bertanya terhadap diri sendiri, emang perlu ya ngupload video tiap hari? Nah pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan besar teman-teman di luaran sana, terutama kreator pemula. Kali ini saya akan bahas mengenai hal ini. Perlukah konten tiap hari? Yang pertama, jawaban ini bisa sedikit menyenangkan, bisa sedikit melegakan ke teman-teman yang terutama pemula. Iya, konten tiap hari itu perlu. Jadi gini, untuk para pemula, ngupload tiap hari itu perlu dan penting. Karena kalau misalnya kamu seorang pemula dan kamu di sana lagi pengen belajar konsisten, kamu di sana lagi pengen belajar nge-explore, kamu di sana lagi pengen belajar sesuatu hal yang baru, untuk konten tiap hari itu, ya perlu. Karena sebetulnya konten tiap hari itu, buat para pemula itu sebagai ajang latihan, anggaplah sebagai latihan. Ya minimal kamu di sana latihan cara bikin judul, latihan cara ngedit, latihan cara ngomong, latihan cara bikin thumbnails dan judul. Kamu di sana juga latihan bagaimana cara memahami SEO, bagaimana cara memahami kata kunci. Itu buat pemula, konten tiap hari it's okay. Terutama yang sekali lagi pengen belajar secara maksimal, itu boleh. Yang kedua ya kalau misalnya kamu konten tiap hari, yaitu juga jangan asal ngupload, jangan asal yang penting gue ngupload. Itu bisa jadi bumerang buat konten kamu. Bisa jadi pemeran buat channel kamu. Karena dulu saya gini, saya itu ya sama waktu awal-awal konten, itu ya saya penting tiap hari ngupload. Tapi saya fatalnya adalah saya tidak pernah memikirkan value-nya. Saya tidak pernah memikirkan apa sih yang mau saya berikan ke penonton saya, apa sih yang mau saya berikan ke para viewer saya. Itu yang harusnya teman-teman pikirkan juga. Karena buat apa juga kalau misalnya ngupload tiap hari, tapi konten yang kita upload itu nggak bermanfaat, ya percuma juga gitu kan. Sebetulnya algoritma itu tidak butuh uploadan kamu tiap hari, enggak. Yang diperlukan sama YouTube itu adalah konsistensi dari diri kamu. Konsisten itu bukan berarti ngupload tiap hari, tidak. Tapi saya menerjemahkan konsisten itu adalah sesanggupnya kamu, semampunya kamu, sebisanya kamu, senyamannya kamu. Itu namanya konsisten. Kalau di istilah Islam namanya istiqomah. Nah, kayak gini loh teman-teman, bahwa ini banyak sekali yang salah paham. Karena kita tadi terobsesi kalau misalnya ngupload tiap hari itu pasti channelnya akan besar. Itu salah besar, apalagi dengan perubahan algoritma hari ini. Itu tidak berdampak sama sekali. Karena sebetulnya yang diperlukan oleh YouTube, algoritma YouTube itu bukan upload tiap harinya itu, bukan. Tapi retensi penonton.
Gimana retensi penonton kamu? Kalau data retention views-nya tinggi, itu otomatis channel kamu itu juga akan besar sendiri. Kan saya bilang, supaya bisa retensinya tinggi, buatlah konten yang menarik, buatlah konten yang penonton suka, itu loh kuncinya. Lalu berikutnya, kalau misalnya teman-teman ngonten, itu kan kadang-kadang kita ngerasa capek ya. Kalau secara alamiah, ya sebaiknya berhenti saja, stop dulu, rehat dulu, slow down aja dulu. Tapi jangan terlalu lama slow down-nya. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kamu ada waktu jeda untuk istirahat, istirahatlah. Karena kan kayak gini, sekali lagi, ini ada kaitannya dengan yang disebut dengan konsistensi tadi. Di luar sana teman-teman yang pengen jadi konten kreator, apalagi teman-teman ini mungkin pemula, selain konten juga punya kesibukan lain. Mungkin ada yang sibuk kerja. Nah, buat teman-teman tipsnya adalah kalau misalnya ternyata teman-teman masih punya kesibukan kerja, ya sudah, kontennya jangan tiap hari juga. Ya dijeda, karena pasti teman-teman di sana mengalami satu kejenuhan. Ya kerja, yang konten, akhirnya kan jenuh. Makanya kalau misalnya jenuh tadi dijeda. Nah, kalau misalnya teman-teman sanggupnya, ternyata kontennya itu tadi sekali lagi hanya mingguan, bahkan bulanan, itu nggak masalah. Yang penting adalah konsisten tadi. Karena kita tidak perlu ngupload tiap hari. Misalnya seminggu 2-3 kali, ya nggak masalah. Yang penting mematuhi jadwal itu sendiri, mematuhi jadwal yang sudah kamu bikin. Dan situ ada namanya konsekuensi. Kreator tuh kerjanya begitu kok. Kita membuat pola sendiri, kita mematuhi sendiri semua apa yang sudah kita terapkan, semua apa yang sudah kita janjikan berlakukan di diri kita. Karena fatal juga ketika tiap hari teman-teman itu ngupload, ya balik lagi, buat apa ngupload tiap hari tapi nggak ada value? Buat apa juga ngonten tiap hari kalau misalnya kamu itu ngonten juga nggak punya arah, nggak tahu arah? Itu juga sesuatu yang sangat fatal. Karena sekali lagi, yang saya dapatkan ketika saya mencapai titik ini, ternyata bahwa menjadi seorang kreator yang paling pertama harus diterapkan di dalam pikiran kita adalah kita harus punya tujuan, kita harus punya arah. Makanya di beberapa konten yang lain, yang sebelumnya, itu saya selalu menyarankan teman-teman itu harus punya niche. Niche itu adalah salah satu untuk membentuk teman-teman punya tujuan. Tujuan konten lu apa sih? Itu yang paling penting. Jangan sampai teman-teman ngonten tapi tidak punya tujuan, itu fatal sekali. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman di sini ngonten tiap hari terus random, ya sama aja. Kenapa? Algoritma itu lama sekali mengenali kamu. Kenalannya itu lama sama kamu. Kamu nih siapa sih gitu kan? Berkali-kali saya bilang kayak gitu. Makanya harus punya tujuan dengan memilih niche yang tepat. Untuk video tentang niche bisa ditonton di video yang sudah saya upload ya. Jadi jawabannya, kesimpulannya adalah upload tiap hari itu boleh. Asal yang paling penting adalah kamu tahu tujuan kamu menjadi kreator. Kamu harus bisa pastikan kenapa kamu ngonten tiap hari. Kamu di sana mau belajarkah? Kamu di sana mau improvisasikah? Kamu di sana mau eksplorasikah? Itu yang harus teman-teman tanamkan. Karena buat apa juga kalau misalnya ngupload banyak-banyakan video di channel kamu tapi tidak ada manfaat, cuman banyak doang, tapi nggak ada value-nya, nggak ada tujuannya, sama aja. Kalau misalnya di antara teman-teman ini ada yang nanya, Bang, berarti saya upload tiap minggu aja nggak apa-apa ya? Ya, sekali lagi nggak apa-apa banget, silakan. Kan sekali lagi, menyesuaikan dengan waktu, dengan kesempatan, dengan kenyamanan teman-teman. Karena sebetulnya yang paling penting adalah kamu punya konsistensi dan kamu punya progres dalam setiap uploadannya, dalam setiap videonya. Itu yang terpenting. Upload tiap hari itu hanyalah tools. Seperti kamu menggunakan AI. Itu sama saja, bukan tujuan. Karena sebetulnya tujuan kamu ngonten itu adalah kamu memberikan value ke penonton kamu. Kamu di sana juga memberikan sesuatu ke penonton kamu, bukan banyak-banyakan video di channel kamu. Dan ingat ya, kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena dari karya kamu, orang akan mengenali siapa diri kamu yang sebenarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam A Vlog.